Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah analisis data, kelas pendidikan matematika A, dengan anggota-anggota kelompok yaitu Aminah Saputri, Anastia Nurhusnul Misnawati, dan Ashari Agus Munandar akan membahas materi mengenai konsep uji rata-rata satu sampel. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Apa itu uji T1 sampel? Uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda dengan secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi atau opini yang ada sebelumnya. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Sederhananya, kita akan menguji nilai rata-rata sampel statistik dengan rata-rata populasi parameter. Uji T1 sampel bisa digunakan untuk menguji beberapa hal, diantaranya yang pertama, untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Kemudian yang kedua, untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Dan yang terakhir, untuk menguji perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nolnya. Uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji T1 sampel ini digunakan untuk jumlah sampel yang kecil, yaitu kurang dari 30, atau ketika parameter standar deviasinya itu tidak diketahui. Karena kita akan melakukan uji satu sampel atau variabel, uji T1 sampel ini tergolong ke dalam analisis univariat. Dalam uji T1 sampel, uji statistik itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan X bar per X bar dikurang mu per SX bar, di mana mu itu sama dengan rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji, X bar itu sama dengan rata-rata sampel, N sama dengan jumlah sampel, S sama dengan standar deviasi sampel, dan SX bar itu merupakan standar errornya. Dalam penggunaan uji T1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi itu ada 4. Yang pertama, untuk jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio, kemudian sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random, yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, dan yang terakhir, varians dari sampel dan populasi sifatnya adalah homogen. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh kasus uji T1 sampel yang pertama. Untuk contoh kasus yang pertama, yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai galon susu murni yang rata-rata isinya adalah 10 liter. Telah diambil sampel secara acak dari 10 botol yang telah diukur isinya, dengan hasil seperti yang tertera pada tabel. Nah, di sini diketahui pula untuk taraf signifikansinya atau alfa itu sama dengan 0,01. Pertanyaannya adalah, apakah galon susu murni rata-rata isinya itu benar 10 liter? Nah, jadi di sini sebelum kita melangkah ke penyelesaian contoh kasus ini dengan menggunakan software SPSS, terlebih dahulu kita melakukan analisa secara manual terlebih dahulu. Nah, di sini untuk analisa secara manual terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis atau H0, di mana H0 dibagi mu sama dengan 10, kemudian ada H1 yaitu lawan dari H0, yaitu H1 dibagi mu itu tidak sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah menentukan teknik uji yang kita gunakan. Nah, di sini teknik uji yang kita gunakan itu adalah uji statistik T, karena alfanya itu tidak diketahui atau N-nya itu kurang dari 30. N yaitu banyaknya sampel itu kurang dari 30. Kemudian yang ketiga, menentukan
taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,01. Kemudian yang keempat, wilayah kritik T hitung kurang dari T alfa per 2 N kurang 1, atau bisa dikatakan T hitung kurang dari T tabel, atau sebaliknya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian langkah yang kelima, dari data yang kita dapatkan tadi, ternyata kita mengetahui bahwa untuk rata-rata sampel itu adalah rata-rata sampel atau X bar itu sama dengan 10,06 dan simpangan baku sampel atau S-nya itu sama dengan 0,2459. Nah, jadi kita langsung saja hitung untuk T hitungnya dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N, di mana X bar itu nilainya 10,06, untuk mu 0-nya sama dengan 10, per S-nya itu adalah 0,2459, dan N-nya atau akar N itu yaitu 10, sesuai dengan banyaknya sampel yang tertera pada data yang telah kita punya sebelumnya. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya, yaitu T hitung sama dengan 10,06 dikurang 10 per 0,2459 per akar 10, sehingga kita peroleh T hitungnya sama dengan 0,772 dan T tabelnya itu sama dengan 3,259. Nah, dari analisa secara manual ini kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu karena T hitungnya sama dengan 0,772 kurang dari T tabel yaitu 3,259, maka H0-nya itu diterima. Atau untuk menguji hipotesis 0 menggunakan interval confidence dengan ketentuan apabila terletak di antara negatif 0,1927 dan negatif 0,3127, disimpulkan untuk menerima H0. Artinya, pernyataan bahwa rata-rata isi galon susu murni 10 liter itu dapat diterima. Nah, di sini apabila H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak. Begitupun sebaliknya. Apabila H1-nya ditolak, maka H0-nya itu diterima, di mana pernyataan untuk H0 itu adalah sama dengan galon susu murni rata-ratanya itu berisi 10 liter. Kemudian untuk H1, galon susu murni rata-rata tidak berisi sama dengan 10 liter. Nah, jadi tadi kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa H0-nya diterima sehingga H1-nya itu ditolak. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada penyelesaian contoh kasus dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini langsung saja kita buka softwarenya SPSS. Nah, di sini langkah-langkahnya itu yaitu pada kolom name kita isi dengan X. Kemudian pada bagian labelnya kita namai dengan galon susu ke I. Kemudian kita kembali ke memasukkan data-data yang telah kita dapatkan dari pengambilan sampel secara acak. Nah, di sini karena saya sudah punya datanya, jadi kita bisa langsung copy paste untuk kita masukkan ke SPSS, atau bisa juga dimasukkan secara manual satu persatu ya. Langsung saja kita copy paste. Kemudian untuk mengetahui uji T-nya, maka kita pada menu Analyze, kita klik Compare Means, kemudian pilih One Sample T-Test. Nah, pada menu One Sample T-Test, untuk galon susu ke I, kita masukkan ke kolom tes variabel dengan klik tanda panah ini. Kemudian pada bagian option, kita pada bagian option di mana di sini confidence interval percentage-nya kita masukkan 99%. Kenapa 99%? Karena pada soal diketahui bahwa taraf signifikansinya atau alfa itu sama dengan 0,01. Jadi itu bisa dianggap bahwa 0,01 itu sama dengan 99%. Kemudian kita klik continue, dan pada bagian test value kita isi dengan 10. Kenapa 10? Karena kan tadi untuk H0 itu atau hipotesis 0-nya untuk rata-rata isi galon susu itu sama dengan 10 liter. Kemudian kita klik OK.
Lalu kita tunggu keluar data berupa tabel seperti ini. Nah, di sini untuk tabel one sample statistik ini menunjukkan deskripsi dari data yang kita punya, di mana N itu sama dengan 10 atau jumlah banyaknya sampel, kemudian mean atau rata-rata yaitu 10,0600, kemudian standar deviasinya 0,24585, kemudian untuk standar error mean-nya itu 0,07775. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tabel one sample t-test-nya. Nah, di sini pada tabel one sample t-test kita fokus ke kolom signifikansi two-tailednya, yaitu dengan nilai 0,460. Nah, di mana di sini untuk dasar keputusannya kita ambil berdasarkan nilai signifikannya. Nah, di sini apabila nilai signifikan two-tailednya itu kurang dari 0,01, maka H0-nya itu ditolak. Nah, apabila nilai signifikan two-tailednya itu lebih besar dari 0,01, maka H0-nya itu diterima. Nah, jadi karena di sini kita bisa lihat untuk signifikan two-tailednya itu 0,460, dia nilainya itu lebih besar dari 0,01, maka hasil keputusannya itu atau kesimpulannya bisa kita katakan bahwa dapat dikatakan bahwa untuk nilai rata-rata isi galon susu itu adalah benar sebanyak 10 liter. Jadi H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Seperti pernyataan yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa apabila untuk pernyataan H0 itu H0 sama dengan galon susu murni rata-rata berisi 10 liter, dan H1 itu galon susu murni rata-rata tidak berisi sama dengan 10 liter. Nah, karena tadi H0-nya itu diterima, maka H1-nya itu ditolak. Jadi kesimpulannya bahwa galon susu murni rata-ratanya itu berisi 10 liter adalah benar. Jadi H0-nya itu diterima. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep uji rata-rata satu sampel beserta satu contoh kasusnya yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan contoh kasus berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu bila seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi, peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing yaitu ton per hektar. Nah, di sini ada 10 sampel. Nah, kita lihat di sini ada 10 sampel. Nah, dan kita ketahui rata-rata produktivitas nasionalnya ialah 5 ton per hektar, serta taraf kepercayaan yang dikehendaki adalah 0,05 atau 5%. Karena peneliti tidak mengetahui besarnya standar deviasi populasi, serta hanya mengambil sebanyak 10 sampel, maka uji T bisa digunakan dan standar deviasi populasi dapat diestimasi menggunakan standar deviasi sampel, yaitu 0,10. Sehingga perhitungan ujinya adalah sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan mencari rata-rata sampel, yaitu sampelnya dari peta yang pertama sampai yang ke-10 kita jumlahkan. Lalu kita bagi dengan jumlah sampel dengan menghasilkan 5,14 ton per hektar. Nah, yang kedua yaitu hitung standar deviasi sampel, dalam hal ini 0,09. Nah, yaitu akar 5,10 dikurang 5,14 kuadrat.
Nah, semua sampel dari sampel yang pertama hingga sampel yang ke-10 kita kurangkan dengan rata-rata sampel. Lalu kita kuadratkan. Kemudian kita membagi dengan jumlah sampel, yaitu kita membaginya dengan 10. Sehingga kita menghasilkan 0,09. Nah, yang ketiga yaitu hitung harga T hitung, di mana T hitung rumusnya ialah rata-rata dikurang mu per standar deviasi sampel per akar N. Nah, kita masukkan semua nilainya, yaitu T hitung sama dengan 5,14 dikurang 5 dibagi 0,09 per akar 10. Dan kita menghasilkannya yaitu 4,58. Jadi harga T hitung yaitu 4,58. Selanjutnya yaitu kita mencari harga T tabel, di mana T yaitu dalam kurung taraf kepercayaan, DF, dan kita memasukkan semua nilainya, yaitu taraf kepercayaannya itu 0,05 dan DF-nya itu 9. Jadi kita menghasilkan 2,82. Jadi harga T tabel yaitu 2,82. Nah, kita dapat menyimpulkan dalam hal ini karena harga T tabel lebih kecil dari harga T hitung, yaitu 2,82 lebih kecil dari 4,58. Maka H0 ditolak, yang berarti produktivitas yang diperoleh ketika pupuk A diaplikasikan berbeda secara signifikan dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, selanjutnya contoh kasus ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita melakukan proses input data, terlebih dahulu kita mendefinisikan variabel dari data yang akan kita input, yaitu dengan cara mengklik variabel view yang ada di ujung kiri bawah. Selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel. Dalam hal ini pada kolom name ini kita mengetik yaitu produktivitas. Nah, untuk tipenya di sini kita memilih data numerik. Nah, untuk which di sini program memberi angka 8, yang berarti jumlah yang data yang bisa diinput dalam kolom ini adalah maksimal 8 digit angka. Nah, untuk kolom desimal ini kita memilih 2 karena sampel yang kita punya memiliki 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk kolom label dapat memberikan nama pada variabel data, tetapi kita bisa mengabaikan kolom label tersebut. Kemudian untuk kolom values dan missing pada variabel data ini kita abaikan saja. Nah, untuk columns menentukan kolom yang kita kehendaki. Nah, di sini kita memiliki 10 sampel, maka kita mengetiknya 10. Nah, setelah mendefinisikan data tersebut, maka langkah selanjutnya ialah melakukan proses input. Dengan mengklik data view yang ada di ujung kiri bawah, kemudian lakukan input data pada kolom produktivitas yang telah kita definisikan sebelumnya, yaitu dengan nilai pada sampel yang kita miliki, yaitu yang pertama 5,10, 5,20, yang ketiga 5,20, selanjutnya 5,00,
kemudian 5,10, yang keenam 5,20, yang ketujuh 5,30, yang kedelapan 5,20, yang kesembilan 5,00, dan yang terakhir yaitu 5,10. Nah, setelah data selesai diinput, selanjutnya kita melakukan proses analisis data. Nah, kita klik analis pada menu bar tersebut. Lalu, kita memilih compare means. Lalu kita klik one sample t-test. Setelah dialog muncul, kotak dialog ini muncul, maka kita klik variabel produktivitas. Lalu kita pindahkan ke box test variabel. Nah, setelah kita memindahkan kepada test variabel ini, pada box text value kita ketik angka 5, karena angka produktivitas yang akan kita tes ialah 5 ton per hektar. Selanjutnya kita klik option. Nah, di sini pada box confidence interval percentage yaitu kita memilih 5%, karena nilai kepercayaan yang kita kehendaki adalah 5%. Kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Maka secara otomatis hasil analisis akan tersajikan di sini pada judul output. Bagian data atas ini ialah ringkasan analisis deskriptif sampel yang diuji, sedangkan yang di bawah ini ialah hasil uji hipotesis yang akan menyimpulkan apakah H0 diterima atau tidak. Nah, selanjutnya kita fokus pada nilai signifikannya, di mana jika nilai signifikan H0 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, bila nilai signifikan H0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat di sini yaitu nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 di sini ditolak. Otomatis H1 tersebut diterima. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan kasus yang ketiga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan UJT pada kasus ketiga. Pada kasus ketiga menggunakan cara manual. Nah, di mana bunyi dari contoh soal tersebut yaitu diketahui data penjualan salesman perusahaan Tama A, di mana jumlah keseluruhan sampelnya yaitu 12, dan di sini jumlah penjualannya yaitu 3.330. Nah, kemudian untuk hipotesis penjualan salesman perusahaan Tama A itu rata-rata lebih dari 250 per hari. Kemudian untuk hipotesis observasinya yaitu penjualan salesman perusahaan Tama A sama atau lebih kecil dari 250 per hari. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu penjualan salesman perusahaan Tama A lebih dari 250 per hari. Kemudian untuk penyelesaiannya ada pun beberapa langkah di mana di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu 1. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat.
Nah, sebelumnya hipotesisnya yaitu hipotesis observasinya yaitu penjualan salesman perusahaan tamaa sama atau lebih kecil dari 250 per hari. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu penjualan salesman perusahaan tamaa lebih dari 250 per hari. Kemudian langkah kedua yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Di mana di sini hipotesisnya kita ubah menjadi model statistik. Nah, di sini hipotesis observasinya yaitu dalam model bentuk statistik yaitu hipotesis observasi sama dengan rata-rata populasi lebih kecil sama dengan 250. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya yaitu lebih dari 250. Nah, bentuk statistiknya seperti ini, yaitu rata-rata populasi lebih besar dari 250. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu taraf signifikan. Nah, di mana di sini taraf signifikannya atau alfa yaitu sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian langkah keempat yaitu kaidah pengujian, di mana kaidah pengujiannya yaitu di mana hipotesis observasinya diterima jika T tabel dalam kurung alfa, n kurang 1 lebih kecil sama dengan T hitung. Kemudian hipotesis observasinya diterima jika T tabel dalam kurung buka kurung A alfa, n kurang 1 kecil T hitung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, menghitung T hitung dan T tabel dengan membuat tabel penolong. Nah, di sini kita membuat kembali tabel di mana jumlah sampelnya yaitu 12 dan total dari penjualannya yaitu 3.330, total dari XI dikurang X yaitu 0, dan total dari XI dikurang X kuadrat sama dengan 23325. Kemudian untuk menentukan T hitung dan T tabel, sebelumnya kita harus menentukan dulu rata-rata dan menghitung standar deviasi. Nah, untuk menentukan rata-rata, rumusnya yaitu rata-rata sampel sama dengan penjumlahan total dari XI per jumlah sampel. Nah, di mana diketahui di sini penjumlahan total dari XI yaitu yang ini 3.330, kemudian jumlah sampelnya yaitu yang ini 12. Jadi langsung saja kita masukkan nilai dari penjumlahan total XI dan nilai dari jumlah sampel. Jadi 3.330 per 12. Nah, hasil dari 3.330 per 12 ini yaitu 277,5. Kemudian yang kedua yaitu menghitung standar deviasi. Nah, rumus untuk menentukan standar deviasi yaitu standar deviasi sama dengan akar dari penjumlahan total XI dikurang X kuadrat per N kurang 1. Nah, pada tabel ini diketahui nilai akhir dari XI dikurang X kuadrat yaitu 23325. Langsung saja hasil akhir ini kita masukkan ke dalam rumus. Langsung saja sama dengan akar 23325 per N kurang 1, 12 dikurang 1, sama dengan akar 23325 per 11. 23325 per 11 sama dengan 2120,4545. Nah, di sini tetap memakai akar. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya yaitu akar dari 2120,4545 yaitu 46,048. Nah, kemudian setelah kita menentukan yang kedua ini yaitu menentukan rata-rata dan menghitung standar deviasi,
kita mudah saja untuk menentukan T hitung. Nah, di mana rumus T hitung yaitu sama dengan rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi per standar deviasi sampel per akar N. Akar N ini adalah jumlah sampel. Nah, sebelumnya sudah kita dapatkan hasil dari rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 277,5 dikurang dengan 250 per 46,048 per akar 12. Nah, hasil jumlah dari keseluruhan yaitu sama dengan 2,069. Kemudian untuk menghitung T-tabel yaitu di sini diketahui bahwa nilai alfa yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian awal-awal kita tentukan dulu dB. Nah, di mana dB-nya, rumus dB yaitu N kurang 1. Jadi sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, rumus T-tabel yaitu sama dengan T buka kurung alfa dikali dB. Nah, di mana nilai dari alfa yaitu 0,05 dan nilai dari dB yaitu 11. Langsung saja kita masukkan T-tabel sama dengan T buka kurung 0,05,11. Kemudian hasil akhirnya yaitu 1,796. Kemudian langkah ke-6 yaitu membandingkan. Nah, di sini kita bandingkan T-tabel dan T-hitung, di mana jumlah dari T-tabel yaitu 1,796 dan ini 1,796, kemudian T-hitung yaitu 2,069 yang ini. Nah, di mana di sini HO-nya ditolak jika T-tabel 0,05 di 11 lebih kecil dari T-hitung. Kemudian untuk mengambil sebuah keputusan yaitu di mana hipotesis alternatifnya diterima jika rata-rata penjualan salesman perusahaan Tamaah lebih dari 250 per hari. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus ketiga ini menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada kasus uji T, pada kasus ketiga menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk menentukan kasus ketiga menggunakan aplikasi, adapun beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu kita masukkan data penjualan pada SPSS. Nah, langsung saja kita masukkan di sini datanya berjumlah 12 sampel, di mana pada sampel pertama yaitu 260, kemudian 245, 300, 230, 225, 275, kemudian 400, 250, 275, 280, 290, kemudian yang terakhir yaitu 300. Nah, setelah kita memasukkan data pada SPSS, nah langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu kita klik variabel pada menu view. Di sini kita cari variabel, yaitu di sini. Misalnya kita klik. Nah, setelah kita mengklik menu view akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah seterusnya itu langkah ketiga, yaitu kita ganti nama var 0001 menjadi jual. Nah, kita klik saja di sini kata jual. Nah, setelah kita mengklik kata jual, langkah selanjutnya yaitu kita klik kembali data pada menu view.
Nah, kita klik view kembali, menu view, kemudian kita cari data, kemudian kita klik kembali. Kemudian setelah klik, akan muncul seperti ini. Nah, yang tadi, yang var 001 akan berubah menjadi kata jual, seperti ini. Nah, langkah kelima yaitu kita masuk ke analis. Kita masuk ke analis, ke menu analis, kemudian pilih compressment. Nah, ini. Kemudian pilih compressment. Kemudian setelah kita mengklik compressment, muncullah seperti ini. Nah, di sini kita memilih one sample the test. Nah, langsung saja kita klik. Nah, setelah kita klik one sample the test, akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6. Setelah muncul Windows baru, kemudian kita pindahkan kata jual ini ke test variable. Nah, dengan cara mengklik tanda untuk ke kanan ini. Kita klik saja langsung. Nah, ini sudah berpindah ke test variable. Kemudian langkah ke-7 yaitu masukkan rata-rata taksiran variabel jual yaitu 250 per hari ke test value. Di sini kita menuliskan 250. Nah, setelah kita menuliskan 250 di sini, langsung saja kita klik OK di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka secara otomatis hasil analisis akan tersajikan pada judul output, ya ini, pada judul output di bagian atas, di mana bagian atas ini adalah ringkasan analisis deskriptif sampel yang diuji. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah hasil uji hipotesis yang akan menyimpulkan apakah H0 itu diterima atau tidak. Nah, selanjutnya kita fokus pada nilai signifikannya. Di sini kita fokus pada nilai signifikannya, di mana jika nilai signifikan H0 lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Nah, kemudian untuk sebaliknya, jika nilai signifikan H0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Nah, di sini nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Di mana untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan dari cara manual dan cara aplikasi, yaitu kesimpulannya di sini dapatkan bahwa T hitung itu 2,069, di mana lebih besar dari T tabel berjumlah 1,796. 2,069, di mana lebih besar dari T tabel berjumlah 1,796. Nah, artinya H0 itu ditolak. Dengan kesimpulan, rata-rata penjualan salesman perusahaan Tamaah lebih dari 250 per hari. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya pada kasus keempat. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus terkait pengujian hipotesis uji T satu sampel. Nah, di soal ini kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Nah, berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Nah, mari kita lakukan pengujian hipotesis satu sampel. Nah, ini contoh data yang kita dapatkan dari siswa SMA tersebut. Nah, data ini kita acak ya, kita dapatkan secara acak. Nah, selanjutnya kita ke
kita ke penyelesaian. Nah, di sini yang pertama itu kita harus kita tentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Nah, H0 itu sama dengan mu0 atau mu0 sama dengan 170. Ini ada tinggi badan sampel. Kemudian H1 itu tidak sama, mu0 tidak sama dengan 170. Tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Kemudian kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Untuk alfa ini sama dengan 0,025% uji dua arah. Kemudian derajat kebebasan itu N dikurang 1. Karena N ini adalah total sampel. Ada dikurang 1 jadi 19. Karena merupakan uji 2 sampel, maka T 0,02519 sama dengan 2,093020. Daerah penolakan. Nah, tolak H0 jika T 0 lebih kecil sama dengan T 0,02519 atau T 0 lebih besar sama dengan T 0,02519 atau T 0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Untuk gagal menolak H0 jika min T 0 lebih kecil sama dengan T 0,02519 lebih kecil sama dengan T 0 lebih kecil sama dengan T 0,02519 atau min 2,0903020 lebih kecil sama dengan T 0 lebih kecil sama dengan T sama dengan 2,0903020. Selanjutnya kita adakan pengujian dengan statistik uji. Nah, T ini sama dengan jumlah X dikurang mu per Sx, di mana S jumlah X sama dengan S per akar N. Nah, di sini sama dengan 2,81 per akar 20. Jadi sama dengan 0,63. Nah, selanjutnya itu kita cari T0. T0 itu sama dengan jumlah X dikurang mu per Sx sama dengan 171 dikurang 170 di per 0,63. Jadi T0 sama dengan 1,59. Kemudian kita lakukan penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. Di sini karena kita dapatkan T0 itu 1,59, jadi daerah penolakan itu tolak H0 jika T0 lebih kecil T 0,02519 atau T0 lebih besar sama dengan T 0,02519 atau T0 lebih kecil sama dengan min 2,0903020 atau T0 lebih kecil sama dengan 2,0903020. Nah, gagal menolak H0 jika min T 0,02519 lebih kecil T0 lebih kecil T 0,02519 atau T0 ini lebih besar sama dengan min 2,0903020 dan lebih kecil sama dengan T, 0,093020. Maka 2,0903020 itu lebih kecil sama dengan T0 dan lebih kecil sama dengan 2,0903020. Maka berdasarkan statistik uji kita gagal untuk menolak H0. Dan kesimpulan ini adalah berdasarkan hasil pengujian ini bisa kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0 atau bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Artinya tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Nah, setelah kita menggunakan cara manual, sekarang kita akan menggunakan software SPSS untuk statistik uji satu sampel. Nah, di sini uji T itu pada intinya
ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata satu sampel. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara yang akan kita lakukan dengan software SPSS. Pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu. Sekarang di sini saya sudah membuka. Kemudian saya akan memasukkan data yang sudah ada. Nah, setelah ini kita ke ini variabel view. Ya, kita mengganti nama menjadi tinggi badan. Ya, jadi ini nama itu tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita pakai garis bawah, tinggi badan. Nah, sekarang kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terubah tinggi badan. Selanjutnya kita klik analyze. Kemudian kita cari compare means dan klik one sample test. Nah, di sini kita lihat ini tinggi badan berada sebelah kiri. Kemudian kita akan pindahkan. Kita klik ini. Terus kita ganti test value itu menjadi 170. Setelah itu kita klik option. Nah, untuk presentasinya 95 oke. Kemudian kita klik oke. Oh ya, continue dulu. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah output dari semua ini. Jadi n itu adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Min itu adalah rata-rata sampel, yaitu 171. Kemudian STD deviation itu adalah nilai standar deviasi dari sampel, adalah 2,80976. Kemudian STD error min adalah nilai rata-rata standar error, yaitu 0,62828. Kemudian nah ini untuk one sample statistik. Sekarang kita ke bawahnya yang one sample test. Nah, one sample test itu di sini T itu adalah T value berdasarkan hasil statistik uji adalah 1592. Kemudian DF itu adalah derajat kebebasan dari sampel yang kita gunakan adalah 19. Kemudian ini sig2 violet sama adalah P value dari hasil pengujian, yaitu 0,128. Kemudian test value itu sama dengan nilai rata-rata pengujian tes. Kemudian hipotesis 0. Kemudian mean difference itu adalah perbedaan rata-rata sampel dan hipotesis. Nah, sekarang selanjutnya 95% confidence interval of difference itu adalah batas bawah dan batas atas untuk selang kepercayaan 95%. Itu ada yang paling bawah itu min 3,150, untuk batas atas itu 2,3150. Nah, berdasarkan output SPSS ini terdapat beberapa cara menentukan hasil uji hipotesis. Yang pertama, nilai P value yang kita dapat adalah 0,128. Nilai ini lebih besar dari alfa yang kita gunakan, yaitu 5% atau 0,05. Nah, karena P value itu lebih besar dari alfa, artinya kita gagal untuk menolak H0. Kedua, bila kita menemukan batas atas dan batas bawah selang kepercayaan mod 0, artinya kita gagal untuk menolak H0. Kesimpulan dari uji ini adalah uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang
baik kita gunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Sebelum kita menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan itu memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang terpilih juga harus bersifat random atau acak. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan contoh kasus yang saya bahas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.